Halo teman-teman, Alvin Masli di sini dan saat ini senang sekali bisa share melalui video ini. Ya, kita ngobrol-ngobrol saja, bikin podcast gitu ya. Lalu sekarang saya juga sambil game golf. Saya main game golf ini. Saya pilih kenapa gamenya golf karena saya pengen untuk share bersama kamu, ngobrol bersama kamu sambil mainkan sebuah game tapi yang tidak terlalu distraction gitu ya, karena ini lebih ke sharingnya saya dibanding gamingnya. Jadi zaman sekarang ini kan ya semua teman-teman tahu kita semua bisa bikin channel YouTube dan kita bisa share apapun. Kalau saya bilang apapun ya. Jadi apapun yang kita bisa suka ataupun kita tahu, kita bisa share gitu ya. Apapun, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Misalnya, setelah saya tanda kutip ya, setelah saya buang sampah, lalu tempat saya menjadi rapih dan saya rasanya lebih happy gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalkan tempat di mana saya tinggal berantakan penuh sampah gitu. Contohnya seperti itu ya. Dan banyak yang dari penikmat YouTube ya, kalau dari penikmat YouTube lalu akhirnya juga jadi content creator. Jadi it's all about dia melakukan hal yang memang sebelumnya dia sudah suka gitu loh. Jadi orang-orang content creator sekarang yang kamu tahu ya, yang subscribernya banyak, yang aktif terus share di YouTube, mereka sebelumnya juga adalah orang-orang yang sangat suka nonton YouTube gitu loh ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya nggak mungkin orang akan melakukan sesuatu yang dia di ranah yang tidak dia ketahui. Apakah kita bisa mendapatkan eagle? Yes! Lubang pertama, eagle. Kita terusin lagi. Jadi kalau teman-teman sekarang mengikuti, follow, subscribe seorang yang dia nih kok bagus, share-nya segala macam, satu frekuensi dengan teman-teman, ingatlah dulu yang teman-teman follow itu juga dia juga seorang penonton juga gitu. Entah mau ikut dia, mereka terinspirasi sama yang internasional kah, lalu bikin dalam berbahasa Indonesia kah, contohnya seperti itu. Jadi di sini yang saya mau sampaikan adalah, jadi teman-teman yang following para konten kreator berkesempatan untuk membuat konten juga. Modalnya cuma kamera, karena kamera, lalu setelah itu kalau ada yang sensitif dengan audio, dia bisa pakai audio, atau kalau kameranya sendiri sudah bagus untuk audionya sudah oke lah. Mereka ini dulunya bukan orang yang tahu tentang YouTube, tidak begitu. Para konten kreator itu biasanya terinspirasi juga dengan para konten kreator sebelumnya. Nah, lalu saya juga nonton YouTube itu dari tahun 2007-an ya, dimana waktu itu di Indonesia masih jelek sekali internetnya. Jadi kalau misalnya streaming atau download, saya lebih pilih untuk download dulu karena waktu streaming itu jelek gambarnya gitu ya. Jadi saya download dulu, baru nanti saya nonton gitu. Lalu setelah download, barulah saya bisa menikmati kualitas video yang aslinya. Saat itu 720 lah yang paling paling massal gitu ya. Apa sih yang kamu harus share di YouTube gitu ya? Karena masih banyak orang yang tidak pede untuk men-share sesuatu gitu ya. Kalau saya bilang simpelnya gini ya, kamu
kamu tahu kan algoritma itu kan apa yang kamu suka tonton gitu. Jadi apa yang suka kamu perhatikan. Nah, jadi memulainya adalah share yang berdasarkan algoritma kamu. Misalkan kamu suka musik, lalu kamu suka film gitu. Kamu nggak usah berpikir gini, oh saya kan bukan musisi, saya tidak bisa share dong tentang bagaimana cara bermusik gitu, contohnya gitu ya. Sebentar guys. Apakah ini masuk? Ya, kita akan cari par berarti di sini. Nah, algoritma kamu itu berarti menunjukkan kamu interestnya di mana, kamu ketertarikan kamu itu di mana. Jadi paling relevan kamu share sesuatu adalah di mana kamu interest di situ. Tadi saya bilang kamu mungkin bukan musisi, tapi kamu bisa saja share tentang bagaimana kamu menjadi seorang penikmat musik gitu. Misalnya kamu dengar sebuah band, lalu kamu bilang, oh dengerin band ini saya seneng karena ini. Ya, kalau kamu bukan musisi, kamu jangan jangan bahas musik secara teknis. Jangan, karena hanya musisi itu sendiri yang akan capable untuk membahas secara teknis ya. Jadi kalau kamu bukan musisi, bukan guru musik, jangan bahas secara teknis. Tapi sekarang kita ada di dunia YouTube di mana kita bisa share menjadi apa aja gitu. Jadi sebagai pengamat musik, pengamat film, pengamat game. Sekarang saya lagi ngomong seperti ini karena saya merasa saya penikmat YouTube dari tahun 2007. Lalu dari algoritma yang kamu punya itulah sebenarnya disitulah frekuensi kamu berada gitu. Jadi kamu tidak di jalur yang lain. Saya gamer ya. Saya tertarik dengan pandangannya Shigeru Miyamoto. Dia adalah kreatornya Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto ini selalu bilang dia tidak pernah mau mengikuti tren, tapi dia jadi orang yang salah satu yang sukses di dunia game gitu ya. Jadi bayangin orang yang nggak pernah ikut tren, dia selalu ngikutinnya hati gitu. Dia ngikutinnya apa yang dia rasa, frekuensi yang dia rasa itu. Oh kalau saya suka itu ya udah saya bikin itu. Jadi saya nggak perlu bikin hal-hal yang saya hanya ikut-ikut saja gitu ya. Nah contohnya misalnya nih ngomongin kan kalau misalnya kita berpendapat soal sesuatu hal, contohnya kayak zaman sekarang banyak lah ya berita gitu ya. Berita gitu. Baik beritanya itu baik beritanya itu politik atau apapun gitu ya. Sekarang banyak sekali yang memberitakan sesuatu tapi sebenarnya tidak capable gitu loh. Tidak capable karena mereka sendiri mungkin hanya melakukan itu hanya karena berdasarkan tren. Hanya itu terdengar tidak ada emosi ya. Jadi jangan salah orang-orang di TV yang ngomong soal sepak bola gitu ya, seperti Coach Justin gitu ya, kayak terus udah gitu Bung Ropan gitu ya, yang saya ikutin juga, subscribe juga di YouTube mereka aslinya penikmat bola gitu loh. Jadi wah, no way. Bottom line, cari algoritma kamu apa. Internet saja bisa tahu algoritma kamu apa gitu ya. Kamu suka musik, kamu bisa kasih tahu betapa kamu suka musik yang seperti ini, kenapa, why gitu ya. Apa yang kamu rasanya emotionally, kamu kok sangat senang dengan
musik tersebut, mau film, mau masakan, mau apa gitu. Kalau kamu kalau kamu cuman bahkan ya di TV zaman dulu itu ada yang apa namanya wisata kuliner itu ya, yang sangat terkenal itu ya. Siapa namanya? Pak Bondan ya, Pak Bondan. Pak Bondan itu kan tidak pernah share bagaimana cara membuatnya. Saya sih nggak pernah lihat ya. Yang saya tahu dia reaction about bagaimana dia makan, maknyos. Terus kalau misalnya dia ngobrol sama sang chef, lalu sang chef inilah yang bilang, oh iya ini dioseng, terus udah gitu diapain gitu ya. Terus misalnya, oh ya ini kenapa rasanya bisa gini, bisa selembut ini karena diungkep dulu dagingnya, kayak gitulah. Tapi si Pak Bondan ini sendiri, dia nggak pernah act as like pembuat makanan itu gitu. Dia punya background yang sangat kuat di makanan. Mungkin dia chef, mungkin dia bisa masak juga. Biasanya kan kalau dari seorang yang chef profesional, terus dia bisa comment about makanan itu sangat mendalam gitu. Itu yang dipakai. Ya itu aja sih share dari saya sambil saya main ini ya, karena banyak saya tahu para penikmat YouTube nantinya akan jadi konten kreator juga. Dan jadikanlah ini seperti sebuah profesi, karena dasar yang sangat mendasar, semua orang pasti akan suka video. Ya, thank you so much udah lihat podcast saya ini. Sampai ketemu lagi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Bye-bye.